barang siapa yang diselamatkan daripada neraka, maka dia akan dimasukkan kepada surga. Sungguh dia orang yang peroleh keberuntungan. Dan tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat yang ke-185. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari ko, malam nang kebaras bapakku. 8 balik 9 balik. Berarti Sabtu mulai tarawih sekarang. 9 balik, Jumat mulai. Baik 8 balik maupun 9 balik, sama-sama kita berada pada Ramadannya. Kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan pada kita kesempatan teristimewa, limpahan nikmat kesehatan tetap kita terima. Kan ya disiar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebagaimana ungkapan Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Kalau nanti udah sakit di puasa oleh, nah mati di puasa dulu nak, dan ampiang dong. Kalau ampiang, mana kita kira mana? Sadonya kita ampiang sadonya, kan itu. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga seluruh rangkaian kegiatan, baik persiapan kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan akhirat, mudah-mudahan semuanya akan Allah balasi dengan nilai pahala dan balik gando di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, judul untuk malam kini untuk ambonya sayukan di pengurus. Judulnya kehidupan setelah kematian. Kalau nak tampuan apa? Nak tampuan kehidupan kini baru. Nak kehidupan kematian, Allah kita tampuan. Alun. Kan kita meraba-raba berdasarkan sumber yang kita ketahui. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmati Allah, setelah kehidupan dunia, rupanya ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam ayat pendek yang sering kita baca, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat yang lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat yang lebih utama. Itu kata Allah. Yang dunia mah dunia fana, yang kekal itu akhirat. Cuma Bapak Ibu, kita mengalami proses mati, hidup, mati, hidup lagi. Barangkali proses itu sampai sebelum kita lahir mati, pertemuan orang tua kita, lahir kita. Kemudian perpisahnya jabatan, mati. Kemudian ibu dalam kehidupan akhirat dihidupkan kembali. Sampai kali proses. Berkaitan masalah kematian yang kedua, sebagaimana yang Allah sampaikan, contoh kita baca dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78.
Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, maut akan mendatangimu sekalipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh. Kama aja gitu kepainan mati ke pasti datang. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Qaf ayat nangka 9 balik, waja'an sakratul maut bil haq. Sungguh sakratul maut akan datang kepadamu dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Boleh pernah kita bisa menghindari sakratul maut? Tidak akan pernah bisa. Ada satu contoh Bapak Ibu yang sering terjadi dalam ungkapan masyarakat. Kalau adalah dalam masyarakat itu meninggal seorang, kata-kata yang sering muncul, kau menduit nan biasa, kau apa kita kawan. Kalau lah dua kau meninggal seorang, ada baik dua tiga sudah rumah. Ada kata-kata begitu. Sebenarnya Bapak Ibu, asalahanmu yang meninggal pasti ada kamai Kristus. Cuman bilo, cuman sia. Ada orang yang tahu. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa mata tinasum bi ayyadin tamut. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia. Bapak Ibu, contoh kita tinggal kalau istilahnya kan di bibir pantai lah. Ini bibir pantai selalu. Orang kayak kita sejak dululah punya ungkapan, kok takwi dalam menembak. Bapak bilang tadi saya takwi yang menembak. Ada berita umpama terjadi gempa akan datang tsunami, datang gamang, ibu risau, datang takwi. Rupanya Bapak Ibu taruh sebagai contoh, ketika terjadi gempa disuka datang tsunami, lari kate. Kama kalau buat turun, kama arah limau mani, kama arah taruhlah pokok tapi yang tinggi. Nan punya buki itu siapa? Yang punya lawi? Di andai kata buki itu meluncur di mati bawahnya, di bola wilayah. Makanya kalau kita menyadari bahwasanya kematian itu akan mendatangi kita, di mana kita tak akan pernah masuk akhirah. Tapi cuma kadang-kadang kadang kita punya kurang persiapan. Sehingga ada ikut tiba selama bulan menantu lagi. Kau tiba selama amalmu seketik bana baru. Itu nak capai karena nak takui kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, itu di dunia. Lalu Allah sampaikan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang punya nyawa pasti akan merasakan mati. Ada yang tak mati tak? Pancapi angok saja mati. Siapa jadi angok? Malaikat? Malaikat pun jadi angok. Malaikat Maui? Malaikat Israel? Yang terakhir matinya. Bapak Ibu rahmati Allah. Setelah kematian rupanya untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, maka kita mengalami kalau istilah orang pendidikan apa namanya fase, tahapan, proses. Setelah kita berpulang ke rahmat Allah, sebagaimana doa, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Ayat Allah ajarkan kepada kita, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa suatu musibah, maka mereka akan berkata, kami datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Yang roh berasal dari Allah balik kepada Allah, yang jasa kasa berasal dari bumi wa panamkan ke bumi balik. Maka alamilah proses pertama namanya alam barzah, alam kubur. Pada istilah kematian merupakan pemutus kenikmatan. Itu kalau mati ada juga kenikmatan kita mulai pemutus kenikmatan dunia. Wa alami pertama alam barzah.
di saat di alam barzah. Wa dana lo beritanya. Berita kita dengar 7 langkah pengantar jenazah berangkit dari kuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kesimpulan kita ambil, kesimpulannya 7 langkah pengantar jenazah berangkit tiba malaikat mungkar dan nakir. Kalau ada di antara pengantar jenazah pun tidak berangkit pak, tentu tidak tiba-tiba malaikat mungkar dan nakir pak. Itu logika kita kita. Rupanya Bapak Ibu, ada kita kok yang nyogi keturunan dari Allah gak kanok seketek, umpama dapat anak selapan bulan. Menjelang kemeninggal, wasiat kanan, kalian nanti amma apa meninggal, tolong ganti-ganti menunggu ibu bapaknya. Tujuannya ke Jawa supaya malaikat bukan hakim, tidak tiba. Rupanya Bapak Ibu, tidak terhalang buat barangkit, bagi malaikat menjalankan tugasnya. Ini akan menjalankan tugasnya juga. Dan timbul tanda tanya adalah di saat di alam barzah itu nanya tanya ini Allah nama jasad kasar dan wapanamkan atau roh balik ke jasad balik. Maaf Bapak Ibu, tidak usah logikakan padi banyak. Baru serupa itu. Andai kata nanya tanya ini malaikat bukan nakir ke jasad, barunya. Andai kata nanya tanya ya jasadnya. Andai kata roh balik ke jasad balik. Kalau memang balik roh ke jasad rancak dia pulang. Kira-kira Bapak Ibu kalau roh balik ke jasad tak? Itu ide ya. Bawa pulang dia. Itu makanya tak perlu logika. Serahkan kepada Allah. Yang jelema kata Allah dalam ayat pendek, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga kamu dimasukkan ke liang kubur. Kamu itu nama naniko gua jasad kasarnya, jorohnya, atau jasad kasase atau rohse, atau makanya serahkan kepada Allah. Yang kedua pastinya, tahapannya, prosesnya, hari berbangkit, yaumul ba'ats. Rupanya Bapak Ibu, hari di dunia tidak sama dengan hari di akhirat namanya. Kalau di dunia sejak dari Senin sampai Minggu, tapi rupanya di akhirat tidak. Yang pertama apa namanya? Yaumul Ma'ad, hari berbangkit. Bila hari berbangkit kan? Setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ketika ditiup sangkakala pertama, maka terjadilah kiamat, mati seluruh makhluk yang banyak mati saudara, lalu dibangkitkan, bangkit dari kubur, tiupan sangkakala yang pertama. Setelah bangkit dari kubur, maka terjadilah proses yang ketiga, namanya yaumul mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Menurut yang kita baca beritanya, padang mahsyar itu padang yang sangat datar, lawit. Ketika itu manusia berkumpul, ketika itu manusia mencari pertolongan. Wadana awal mula manusia memohon pertolongan kasihan ke nenek moyang kita, Nabi Adam. Disampaikan kepada nenek moyang kita, wahai nenek moyang kami, bantulah kami, tolonglah kami. Tidak sanggup kami dalam keadaan modern border. Barawat dana matahari dari kepala kita. Apakah memang sejangkai ko atau baan? Pokoknya model dua dana. Dek dakeknya betul menggalagak benar. Wah baca beritanya bahwasanya dek dakeknya matahari daripada kita, orang yang banyak dosanya, maka bercucurlah keringatnya sampai membasahi tubuhnya, banjir tubuhnya kau. Tabanang lu tubuhnya dek keringatnya. Orang yang waktu di dunia mereka perbuat amaliyah ibadah yang banyak, walaupun terik matahari, tapi dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah banyak mau pertolongan. Saat datang kepada Nabi Adam, ABC Nabi Adam, tidak bisa dan menolong kalian. Aden yang berusaha pertama. Itu maka doa Nabi Adam yang selalu sambung, yang selalu kita ikuti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam yang mengikuti. Dari sana kita menolong. Balailo mendatangi Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh, jangankan kalian anak dan tidak bisa ditolong. Datang kepada Nabi yang lain, tak kayak itu loh. Akhirnya didatangilah warasatul anbiya, penutup para Nabi. Siapa penutup para Nabi? Nabi Muhammad. Ketika itu beliau memohonkan kepada Allah agar manusia dibebaskan daripada penderitaan waktu berada di padang mahsyar, yang model itu diistilahkan dengan syafa'at uzma. Ayat syafa'at uzma itu pertolongan Rasulullah memohon kepada Allah agar manusia dibebaskan daripada penderitaan waktu berada di padang mahsyar. Seluruhnya dibebaskan dari Nabi mohon kepada Allah. Itu di padang mahsyar. Pasti yang kebarale sampai alam barzah, yaumul ma'ad, yaumul mahsyar, yaumul mizan. Apa arti mizan? Timbangan, timbang amal perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ditimbang amal perbuatan kita. Andai kata banyak perbuatan baik kita menjungkit timbangan ke bawah, dan baik dan banyak dan buruk seketik, maka tantangannya serupa. Tapi kok nan bedonya menjungkit ke bawah kiri, dan banyak bari timbangan pun perbuatan buruk seketik dan eloknya tantangannya neraka. Misal Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa selalu kita gini memberikan timbangan amal perbuatan baik, banyak-banyak beramal dalam Ramadan agar banyak timbangan perbuatan baik itu nanti menjungkit ke bawah, jangan sampai menjungkit ke atas dan elok. Itu dinamakan dengan yaumul mizan. Proses yang kelima, yaumul hisab, di saat dihitung. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali nanti yang akan Allah hisab pada hari kiamat kelak adalah pelaksanaan salat. Fa in saluhat saluhalahum sayyidul mali. Apabila salatnya baik, yang lain akan Allah nilai baik. Wa in fasadat fasadat sayyidul mali. Tetapi apabila salatnya tidak baik, rusak, tidak nyokarajukan, tidak sempurna, tidak khusyuk, tidak ikhlas, yang lain Allah nilai. Jadi rukunnya sebagai patokannya adalah salat. Kalau baik salatnya, yang lain Allah nilai. Satunya bangun masjid, renovasinya satu, biaya takjil tadinya satu, terlebih kan bakalan bukan diri di rumah. Itu contoh anak tadi. Nah, kan berita kepada kita tuh, memberikan semangat, kurang sekali bukan itu. Kan takjil untuk memberi orang kebutuhan kita. Sebagaimana kata Nabi, memperbukakan orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tapi jangan lihat Bapak Ibu, ada kali ya. Orangnya dia pembukuan tapi nya puasa. Alasannya mengaju puasa leh, kalau pilih sama orang puasa mah. Bukan seperti itu. Kita bukan meninggalkan yang wajib, tapi yang wajib kita perbuat dan kita berusaha menambah dengan yang sunnah. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi gua laksanakan, gua perbuat, tapi tiangnya salat. Bagus salatnya, yang lain Allah itu. Tapi tak salatnya dah, nah lain tak guna. Bapak Ibu, contoh kini gua di bulan Ramadan, gua di tempat lain banyak sekolah umurah, gua tanya Bapak Ibu dulu. Siku ada dah, puasa lagi sembahyang tidak ada dah. Aduh juga, berarti sama di tempat lain mah. Di tempat lain mau bertanya, Bu, Pak, yo, siku kok banyak dan puasa tapi tidak salat banyak saatnya. Keluarga awak, aduh keluarga awak bagai. Berarti tidak keluarga udang keluarganya aduh yo. Asiku bertanya tadi seperti itu berarti samanya. Tolong sampaikan kepada mereka Bapak Ibu. Andai kata mereka puasa tapi mereka tidak salat, terbuang percuma puasanya. Makanya kata Nabi kam min saimin. Betapa banyak mereka yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain haus dan lapar. Dia lantaran apa? Ibadah lainnya diperbuat. Salat terutama dilaksanakan. Sehingga
percuma sih puasanya. Ada kecewa, biar Ustaz Parwinda jadi yola. Kado, bahkan sebagaimana yang Bapak dan Wadana hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik, man qama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, ini 9 balik malamnya kini lawan biasa 9 balik kedua. Itu besok anu do menegakkan kurang-kurang sedikit dari kau. Kira 9 balik berapa lagi? Kan itu. Nah, itu qiyam Ramadan. Laksanakan puasa Ramadan. Alasannya iman. Kemudian apa? Perhitungan. Langkok sebanyak sebulan. Pada sebulan kok bisa jadi 29, bisa jadi 30. Kau ada punya ilmu tentang itu, serahkan kepada mereka yang punya ilmu. Sebulan 30 hari sebulan jo, 29 sebulan jo. Tapi jangan lihat loh. Supaya nak capek hukum pakai 29 hari kan sebulannya mah. Kita mengikut kepada mereka yang punya ilmu. Kalau ada ilmunya di kita silakan. Tapi kalau nak ilmunya ikut pada mereka yang punya ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi seperti itu berarti kita ingin agar ibadah kita yang lain diterima oleh Allah, maka salat itulah sebagai kuncinya. Tidak salah kami sampaikan as-salatu imadul din. Salat itu merupakan tiang agama. Proses selanjutnya di tiang siratal mustaqim. Lihat dulu mendengar bocoran para lawih di tiang siratal mustaqim kok. Awak dana bocorannya barang sarawih rambi di malah tujuan jangan tujuan pada rambi kau pak bu salai rambi saja ada di buku itu matul mulai kamu boleh nampak leh nak nampak leh jangankan rambi matul pada rambi jahit saya nampak leh. Adakah sumber bahasa kita yang serupa itu nanti dia suratal mustaqim kau sarawih rambi di malah tujuan. Lalu Ustaz banyak yang mana itu kelihatan sampai ikan dasarnya dah loh. Dia awak penasaran katanya ulah kamak awak mak ya. Terdengar di kami Ustaz penyampaian amalim dengan berita titir serta mustaqim kepada lawehnya dan kerja amak aku lain dari mana dapat berita amak kami nyampaian. Rupanya nenek awak nyampaian kamak nenek masih ada berbuat tanya kan nenek yo kerja amak aku nenek tahu titir surat al-mustaqim itu selama rambi daripada tujuan. Nenek dari mana sumbernya? An kecil nenek kok amak kami kan? Rupanya mak nenek kalau mati kami kata jual putih seto tinggal itu bapak ibu. Kemungkinan dek sulitnya meniti, dek payahnya menampuh. Saya pun digambarkan ini kan, baik-baik rambi di bawah tujuan akan ditampuh. Payah itu susah. Semuanya. Orang yang nanti waktu di dunia kau paling harus salat kerja Nabi wa yamudu ala siratikal barki. Orang yang waktu di dunia yang paling harus salat mereka akan melewati sirat bentuk kilat. Kalau bentuk kilat terasuk ayah dia matanya yang nah makanya dia salah yang akan ditampuh nanti maka usahakan untuk menempuh dengan capek waktu di dunia aku paling harus salat. Kemudian pas yang terakhir penempatan di mana tadi tampilan surga atau neraka. Kata Allah di penghujung surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, mudah-mudahan surga menanti. Perbuatan buruk akan dapatkan balasan yang buruk, lajalin neraka menunggu. Di mana nionya kita nanti surga atau neraka? Pasti nio surga. Cuma kadang-kala apa? Perbuatan menjurus kepada neraka. Kalau memang kita nio ke surga, jalan ke surga, tampuh jalan ke neraka lalui. Jalan ke surga saja ditampuh belum pasti masuk surga. Apalagi kok jalan ke neraka dilalui. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, itulah di antara proses yang kita alami setelah kehidupan dunia, ada kehidupan yang kekal abadi setelah kematian kita. Akulah tujuan proses, tujuan pasti menjalan kita sampai ke dalam kehidupan yang kekal abadi, timbul di sebuah neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmatillah, pasti yang alami tadi, tahapan-tahapan yang alami tadi, mudah-mudahan bisa jalankan dengan aman.
bahas kena aman, maka perbuatlah amaliyah yang banyak di waktu di dunia dengan penuh keikhlasan semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bulan puasa perbanyaklah amaliyah. Jangankan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah saja dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Makanya jangan tinggal-tinggal saja. Perbanyaklah ibadah. Dengan jalan seperti itu mudah-mudahan kita peroleh keberuntungan. Kulah yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita aman baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat sesuai dengan doa yang sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.